Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah kita yaitu riset operasi. Di sini kita akan membahas subbab selanjutnya yaitu materi kelanjutan dari pertemuan pertama kita kemarin gitu ya. Di mana yang pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait dengan pemrograman linear. Nah, jadi materi kita yaitu ini aja ya. Pemrograman linear gitu ya, atau yang terkenal dengan istilah LP, linear programming gitu ya. Di mana linear programming ini nanti beberapa pokok pembahasan kita hanya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah pemrograman linear itu sendiri itu apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua beberapa istilah penting dalam pemrograman linear yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan pastinya di sini nanti yang menjadi dasar apakah model yang kita gunakan itu telah sesuai mampu menjawab permasalahan atau tidak gitu. Dan yang ketiga kita akan mengambil contoh yang mudah saja bagaimana sih cara memodelkan suatu pemrograman linear dari kasus yang kita hadapi, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan motivasi awal gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kenapa kok bisa sampai muncul pemrograman linear itu gitu ya. Itu terjadi sebenarnya pada masa Perang Dunia Kedua. Kalau kita melihat gitu ya, pada masa Perang Dunia Kedua ini merupakan perseteruan antara sekutu sama poros ya, yang terkenal dengan istilah kayak gitu ya, kelompok poros sama kelompok sekutu gitu ya. Kita tahu dari kelompok poros itu ada Jerman gitu ya, kemudian ada Jepang gitu ya, ada Italia. Kemudian sedangkan dari kelompok sekutu ada Inggris, ada Rusia ya, kemudian ada Amerika gitu ya, dan beberapa yang lainnya seperti itu. Ternyata gitu ya, konsep pemrograman linear ini telah dipakai oleh orang-orang Inggris waktu itu gitu ya. Di mana gitu ya, ternyata tim kemenangan dari Perang Dunia II itu kan dimenangkan oleh sekutu kan ya. Nah, ternyata ini tidak jauh dari proses yang dilakukan oleh tim tentara Inggris, angkatan Inggris gitu ya. Di sana ilmuwan tentara Inggris di sana gitu ya, dalam memenangkan Perang Dunia Kedua gitu ya, dengan kalahnya dari kelompok poros yaitu ya terbomnya yaitu Nagasaki sama Hiroshima gitu ya. Ternyata itu mempertimbangkan beberapa hal gitu ya. Di mana gitu ya, ilmuwan Inggris itu mengasumsikan gitu ya, kita tahu namanya berperang itu pasti ada namanya kelemahan-kelemahan gitu ya, atau keterbatasan dalam bahan-bahan peperangan atau alat-alat peperangan. Misalnya ini contohnya sumber militernya terbatas yaitu seperti radar, bom atau yang lainnya gitu ya. Ternyata ini memang terbukti gitu ya. Sehingga karena keterbatasan ini gitu ya, ini didekati dengan pendekatan pemodelan pemrograman untuk mengoptimalkan gitu ya. Dengan adanya ilmuwan yang memodelkan ini, ternyata keberhasilan Inggris dalam Perang Dunia Kedua ya dengan sekutu gitu ya. Uni Soviet kan menang waktu itu kan gitu ya. Menyebabkan angkatan perang yang ada di Amerika waktu itu juga menjadi bagian sekutu dari Inggris gitu ya sama Uni Soviet melakukan hal yang serupa gitu. Sehingga menggugah salah satu ilmuwan yang terkenal yaitu berkebangsaan Amerika yaitu adalah George Danzig pada tahun 1947 itu mengemukakan suatu model gitu ya, konsep pemrograman linear dengan istilah metode simplex. Nah, sebenarnya kalau kita melihat fenomena yang kita hadapi di sekitar kita itu bisa kita modelkan, gitu ya. Kalau kita mengetahui model apa yang bisa kita gunakan seperti itu. Nah, ini motivasi awal, gitu ya. Nah, kenapa sekutu kok bisa menang? Karena apa? Ternyata ada ilmuwan yang berperan di belakangnya seperti itu. Salah satunya yaitu adalah ilmuwan Inggris yang memodelkan terkait dengan keefektifan penggunaan sumber-sumber yang ada seperti itu. Nah, dari motivasi ini kita akan berbicara sedikit gitu ya. Langsung saya melangkah ke bentuk umum dari pemrograman linear. Ternyata bentuk umum dari pemrograman linear itu secara umum ya, PL itu bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi matematika. Ini yang harus kita pahami juga gitu ya. Karena apa? Riset operasi ini basicnya adalah matematis gitu ya.
Kalau kita mengasumsikan bentuk umumnya itu adalah bentuk minimum f, gitu ya. Artinya fungsi objektifnya yaitu adalah fungsi minimum, di mana ini sigma dari J sama dengan 1 hingga ke N, kemudian ada CJ, XJ. CJ ini merupakan suatu bobot biaya atau koefisien biaya, sedangkan XJ itu merupakan variabel keputusan atau level aktivitas yang akan dilakukan. Pastinya kita tahu, gitu ya, dalam mencapai suatu tujuan yang ada ini, gitu ya, pasti ada suatu kendala dong, gitu. Artinya, paling mudahnya kita ingin mencapai sesuatu hal, pasti harus ada yang dilewati, kan gitu. Nah, yang dilewati itu apa? Secara matematisnya itu bisa dibentukkan seperti ini, ya, dimodelkan begini. Nah, S.T ini adalah subject to, artinya kendala. Yang harus memenuhi kondisi ini, maka kita bisa meminimumkan fungsi f-nya. F ini adalah fungsi objektif. Di mana keterangannya fungsi objektif atau tujuan akan diminimumkan. Yaitu yang akan diminimumkan berarti f sama dengan sigma ini. CJ, XJ ini akan diminimumkan. Koefisien CJ, jadi CJ itu disebut dengan koefisien biaya. Variabel XJ itu disebut dengan variabel keputusan, ya, atau level aktivitas. Sedangkan pertidaksamaan sigma J sama dengan 1 hingga ke N, AIJ XJ lebih besar sama dengan BI disebut dengan fungsi batasan atau kendala, atau yang terkenal dengan kendala teknologi, ya. Dan koefisien BI disebut dengan vektor kanan yang menggambarkan batas yang diperlukan atau batas yang kita miliki. Artinya apa? Terkadang kita melakukan suatu hal, ada suatu keterbatasannya, seperti itu. Dan pastinya kendala harus positif, ya, dan tidak boleh sifatnya negatif. Maka terkenal disebut dengan istilah kendala harus non negatif. Kenapa? Maksud kita mau menyelesaikan suatu permasalahan yang sifatnya adalah negatif, kan tidak mungkin. Harapan kita kan pasti positif. Nah, bentuk umumnya adalah ini, ya, minimum F sama dengan sigma CJ XJ. Dengan fungsi kendala AIJ XJ lebih besar sama dengan BI, gitu ya. Secara umumnya begini. Nah, setelah kita berbicara bentuk umum pemrograman linear ini, kita harus tahu dulu, gitu ya. Ternyata, gitu ya, realita yang ada, gitu ya, kita memodelkan tadi bentuknya itu bukan bentuk standar. Padahal seringnya kita menyelesaikan sesuatu hal yang standar-standar aja, kan gitu. Maka karakteristik bentuk standar pemrograman linear, gitu ya, itu ada 3. Yang pertama yang harus kita ketahui, fungsi objektif atau tujuan merupakan fungsi minimasi. Kenapa? Karena kita tahu fungsi objektif atau tujuan itu bisa jadi maksimum. Contoh, dalam hal keuntungan, kita pasti pengen memaksimalkan keuntungan, kan gitu. Tapi kalau hal masalah energi yang kita gunakan, pasti berbicaranya adalah minimum, kan gitu. Maka ada 2 kondisi, minimum sama maksimum. Cuman bentuk standar itu akan kita bawa ke dalam bentuk minimum semuanya. Dan fungsi kendala, ya, itu bentuknya sama dengan. Kalau kita tahu tadi bentuk kendalanya kan lebih besar sama dengan, maka kita nanti akan mentransformasikan menjadi bentuk sama dengan. Ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Dan variabel keputusan itu harus bernilai non negatif. Kalau sampai nanti ada yang tidak bertanda atau tandanya tidak jelas, maka harus kita transformasikan. Baik dari fungsi objektif yang awalnya maksimasi menjadi minimasi. Yang kedua, fungsi kendalanya mungkin kurang dari akan dirubah menjadi sama dengan, ataupun lebih besar kita rubah menjadi sama dengan juga, dan semua variabel keputusannya itu pun juga akan kita ganti menjadi non negatif, artinya positif, gitu. 3 kondisi ini betul-betul harus menjadi perhatian bersama, ya, ketika kita akan merubah ke dalam bentuk standar, gitu. Nah, inilah cara-cara mentransformasikan pemrograman linear ke bentuk standar. Ketika masalah PL tidak berada dalam bentuk standar, ya, ini ya, tidak berada dalam bentuk standar, maka perlu dilakukan transformasi untuk didapatkan PL yang standar. Kemungkinannya bisa yang pertama, fungsinya bukan minimum. Kalau sudah minimum jangan dirubah, kan gitu. Tapi kalau misalkan maksimum F, maka harus kita rubah.
Dengan cara apa? Meminimumkan negatif dari fungsi f. Artinya, maksimum f itu sama dengan negatif minimum negatif f. Nah, kalau kita melihat begini kan ya, berarti apa? Negatif sama negatif kan positif kan ya? Maka kalau positif, minimumnya berubah jadi maksimum. Maka maksimum dari f itu sebenarnya adalah negatifnya dari minimum negatif f. Nah, nanti contohnya seperti apa kita lihat di belakang. Kemudian yang kedua, yang kita lihat bukan fungsi tujuannya, tapi kita lihat adalah fungsi kendalanya. Misalnya fungsi kendala itu munculnya adalah tanda kurang dari. Nah, maka kalau kita melihat kurang dari, berarti misalnya contohnya kita punya A1 X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan B1. Maka kita tahu ya, di sini ada tanda kurang dari. Kalau kurang dari, gitu ya. Nah, sebentar, kalau tandanya ini adalah kurang dari, maka berarti posisinya ini bukan bentuk standar. Maka kita akan bisa melogikakan. Karena kurang dari, maka sebelah kiri ini kan lebih kecil dibandingkan sebelah kanan. Biar menjadi sama dengan, maka sebelah kiri kita tambahkan dengan sesuatu variabel. S1. Disebut dengan variabel bantu namanya slack. Jadi kita tambah aja ya S1. Maka ini akan menjadi sama. Munculnya pertanyaan, berapa S1 ini? Belum tahu. Ini cuma sebagai variabel bantu saja, kan begitu. Nah, tapi ada kalanya kasusnya itu bukan kurang dari, tapi lebih dari gitu. Ya maka kalau muncul kendalanya tandanya lebih dari sama dengan gitu ya, maka kita harus dikurangi dengan variabel yang disebut dengan surplus. Perbedaannya itu aja, slack sama surplus. Kalau kita melihat A1 X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan B1, maka kan besaran yang sebelah kiri. Maka sebelah kiri itu kita kurangkan dengan sesuatu, namanya S1, maka biar menjadi sama dengan B1. Misalnya begitu. Tapi kasus yang lain, jika terdapat variabel tanpa tanda, tidak punya tanda, mungkin bisa positif, mungkin bisa negatif, atau mungkin nol. Nggak tahu ini. Maka kita bisa manipulasi dengan bentuk selisih dua variabel. Maka XJ itu kita manipulasi dengan bentuk apa? Nih, XJ aksen dikurangi XJ double aksen. Sama-sama XJ-nya, cuman beda aksennya saja. Di mana XJ aksen sama XJ double aksen harus lebih besar sama dengan 0. Misalnya, kita punya A1 X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan B1. Padahal syarat variabel itu kan harus non-negatif, positif. Ini jelas. Tapi X2 ini nggak bertanda, nggak tahu tandanya apa. Apa positif atau negatif atau 0, kan kita nggak tahu. Maka akan kita transformasi menjadi bentuknya bagaimana? Sebagai berikut. A1 X1 tetap, tapi X2-nya ini berubah. Menjadi siapa? X2 aksen dikurangi X2 double aksen ditambah S1. Kenapa kok S1? Karena apa? Ini kurang dari sama dengan. Kan gitu. Maka harus kita tambahkan dengan variabel slack biar menjadi sama dengan. Karena tujuan kita bentuk standar. Selain itu, fungsi kendala dapat dikalikan dengan negatif 1. Ya, artinya kita bisa mengalihkan kalau A1 X1 plus X2 lebih besar sama dengan B1, itu kita kalikan semuanya dengan negatif 1, maka kita bisa mendapatkan, kalau dikalikan negatif berarti berubah ya, min A1 X1 dikurangi min X2. Ingat, yang awalnya lebih besar maka akan berubah menjadi kurang dari negatif min B1. Itu boleh. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 inilah tips atau caranya kita gitu ya, untuk mentransformasikan yang awalnya bukan bentuk standar menjadi bentuk standar. Itu yang harus difahami agar kita nanti mudah dalam menyelesaikan permasalahan. Contohnya paling mudahnya begini, kita tahu ya. Rubahlah bentuk menjadi bentuk standar. Awalnya ini nggak standar ini. Contoh ini soal ini. Ini maksimum jelas nggak standar ya, sudah nggak standar sama sekali ya. Artinya bukan nggak standar sama sekali, belum bentuk standar gitu. Kemudian kita cek kendalanya, subject to-nya, kendalanya. Yang pertama ternyata kurang dari sama dengan, nggak standar. Harusnya sama dengan. Lebih besar sama dengan, nggak standar. Kurang dari sama dengan, juga nggak standar. Tapi variabelnya kita tahu X1, X2, X3 sudah lebih besar sama dengan 0.
Maka syarat bentuk standar yang nomor 3 udah terpenuhi. Tapi nomor 1 sama nomor 2 kan belum. Yaitu fungsi tujuannya, objektifnya belum, kendalanya juga belum. Maka akan kita rubah. Caranya bagaimana kita merubahnya? Begini. Maksimum tadi kan artinya apa? Negatif dari minimum min F. Kan gitu. Maka kita punya negatif minimum F sama dengan, kan F-nya kan ini kan ya nilainya ya. Ya dikalikan negatif 1 aja. Kan min F berarti min 2x1 yang awalnya negatif x2 berubah jadi plus x2 dikurangi 5x3. Kan begitu. Nah terus kita lihat. Negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Min F sama dengan hasilnya ini. Nah sudah minimum nih ya. Bentuk standar nih kan gitu. Sekarang kita cek fungsi kendalanya kan gitu. Fungsi kendalanya siapa? Kalau yang kendala pertama itu kurang dari, maka kita tambahkan S1 sama dengan 8. Fungsi kendala kedua kan lebih besar, maka kita kurangi dengan S2. Kenapa kok nggak S1? Karena S1 udah dipakai di sini, kan gitu. Maka jangan dibuat sama, dibedakan aja. Karena kita nggak tahu besar S1 sama S2 ini besarnya sama atau berbeda. Nah, kendala yang nomor 3 ini, kita tahu bentuknya kurang dari sama dengan, maka kita tambahkan dengan S3 sama dengan 4. Sudah nih bentuk standar semua ini ya. Nah, tinggal di sini untuk variabelnya ketambahan. X1, X2, X3, karena kita menambahkan ada S1, S2, sama S3, lebih besar sama dengan 0. Simpel kan dalam bentuk standar. Yang awalnya tidak standar, dirubah menjadi bentuk standar. Simpel sekali. Kemudian yang nomor 2. Nah, rubahlah menjadi bentuk standar juga dari PL yang ada. Sudah minimum, oke, nggak perlu kita rubah sama sekali. Kan gitu. Tapi kendalanya ternyata masih ada kurang dari sama dengan, nggak sama dengan. Maka posisinya harus kita perhatikan. Terus kita fokus sama variabel yang ada. X1 sama X2 lebih besar sama dengan 0, oke. Tapi X3-nya nggak jelas, tidak bertanda. Maka kita nggak tahu. Oleh karena itu, bentuk standarnya untuk fungsi tujuan, gitu ya, karena ada pengaruh X3, ini tidak bertanda, maka X3 harus kita rubah menjadi begini. X3 sama dengan, gitu kan ya, X3 aksen dikurangi X3 double aksen. Nah, kan gitu. Maka yang awalnya X3 akan berubah menjadi X3 aksen dikurangi X3 double aksen. Fungsinya minimum tetap. Kendala yang pertama, maka akan muncul ya, yang X3 berubah semua jadi X3 aksen dikurangi X3 double aksen, karena kurang dari ditambah dengan S1. Kalau kendala kedua, karena lebih dari, maka dikurangi dengan S2. Kendala ketiga, karena kurang dari, maka ditambah dengan S3. Dan yang menjadi heboh kembali, yaitu adalah variabel non-negatifnya semakin banyak. Siapa? Ada X1, X2, X3 sudah tidak ada, tapi adanya X3 aksen, X3 double aksen, S1, S2, sama S3. Ini yang menjadi hal penting. Gitu ya. Itu cara merubahnya atau mentransformasikan yang awalnya bukan bentuk standar menjadi bentuk standar. Gitu ya. Nah, sekarang ada beberapa istilah penting yang harus kita pahami gitu ya. Yang pertama, kenapa kok tadi tujuannya gitu ya, kita merubah yang awalnya tidak standar menjadi bentuk standar, karena apa? Tujuannya biar kita menemukan solusi yang visible, artinya solusi layak. Karena kita mencari solusi itu yang layak lah, yang pantas gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan solusi layak itu apa? Solusi yang memenuhi himpunan kendala ini. Lah ingat, kendala kan AX sama dengan B toh. Padahal realitanya kita tadi punya kurang dari sama lebih besar. Kan begitu. Maka harus kita sama dengankan. Dengan cara apa? Menambahkan atau mengurangkan. Kan gitu. Kemudian ada namanya solusi basis. Itu solusi di mana N dikurangi M buah variabelnya ditetapkan sama dengan 0. Nah, variabel basis ini merupakan variabel yang akan menggiring kita untuk mendapatkan solusi. Nah, apa itu basis? Basis adalah kumpulan variabel yang tidak dijadikan 0 ya, dalam rangka memperoleh solusi visible basis. Sedangkan non-basis itu adalah variabel yang dijadikan 0. Kebalikannya. Tujuan kita tidak hanya solusi visible saja, tapi solusi visible basis. Artinya apa? Solusi yang memenuhi kondisi kenonegatifan kendala yang ada. Tujuannya itu.
Terlebih lagi yang kita inginkan solusi optimal, solusi yang paling baik. Dan kalau bisa solusi basis optimal. Solusi visible basis yang memberikan nilai fungsi objektif yang paling bagus. Karena terkadang kita menemukan solusi itu nggak cuma satu. Ada 1, 2, 3. Tapi yang paling bagus yang mana? Yang paling optimal yang mana? Begitu. Sehingga nanti ini menjadi bahan pembicaraan kita ketika kita akan memodelkan, gitu ya. Nah, ini cuman proses pemodelan pemrograman aja. Yang pertama ada formulasi masalah. Ya, formulasi masalah itu artinya kita memahami masalah, ada studi lanjutnya. Ini artinya apa? Observasi. Ya, ada proses pengumpulan data, identifikasi masalah, gitu ya. Konstruksi masalah dalam bentuk model matematika. Kenapa kok harus model matematika? Agar kita memudahkan dalam menyelesaikannya dalam bentuk pemrograman linear. Kemudian kita cari solusi, diuji, dan dianalisis. Solusi tadi itu sudah sesuai atau belum? Kalau belum, maka perlu kita rekonstruksi model yang ada. Bisa jadi variabelnya kita kurangi, bisa jadi variabelnya kita tambah. Barulah kita implementasikan hasilnya seperti apa, agar yang optimal. Nah, contohnya ini saya ngambilnya begini. Ini paling simpel ya. Ini saya ngambil sebuah dari bukunya Ross kalau nggak salah ya. Sebuah perusahaan elektronik gitu ya. Ini memproduksi tape recorder sama amplifier. Jadi tugasnya ini cuman tape recorder sama amplifier. Tapi kita tahu namanya memproduksi ya. Itu pasti ada yang dilakukan kan gitu. Atau ada suatu kegiatan. Kegiatannya itu dilakukan di 2 stasiun kerja yang berbeda, yaitu apa? Stasiun perakitan sama stasiun pengetesan. Maksudnya nggak perlu stasiun juga nggak apa-apa. Ada bagian perakitan, ada bagian pengetesan. Dan kita tahu, merakit itu juga butuh waktu, kan gitu. Ngetes juga butuh waktu. Nah, misalnya kita punya setiap unit tape recorder, gitu ya, itu memerlukan waktu 2 jam perakitan dan 2 jam pengetesan. Sedangkan setiap unit amplifier itu memerlukan 4 jam perakitan ya, dan 3 jam pengetesan. Padahal kita tahu waktu yang tersedia di departemen tadi atau di stasiun tadi itu 72 jam per minggu ya untuk merakit. Dan di departemen pengetesan hanya 48 per jam per minggu. Artinya ingin menghasilkan suatu tape recorder sama amplifier itu dibatasi waktu perakitan berapa, ngetesnya berapa. Tapi dibatasi lagi kondisi optimalnya dalam 1 minggu itu hanya jam kerjanya berapa. Ya contohnya kita kerja di suatu perusahaan gitu kan ya. Perharinya kita kerja berapa? Kan gitu. Dalam 1 minggunya maksimal berapa? Kan gitu. Nah, itu menjadi batas yang harus menjadi perhatian gitu. Adapun kontribusi profit ya, artinya keuntungan dari tape recorder itu 25.000 per unit. Ya, ini kan mungkin buku lama ya, karena 25. Amplifiernya 50.000 per unit. Nah, bagaimana formulasi model persoalan tersebut agar diperoleh strategi produksi yang memberikan profit maksimum? Nah, ingat. Ini profit loh ya. Kalau profit berarti maksimum. Maka fungsi tujuannya maksimum, kan gitu. Kalau kita sudah tahu maksimum, maka nanti susah. Artinya, secara bentuk standar belum memenuhi, maka harus kita transformasi menjadi bentuk standar. Kan gitu. Nah, jadi ada tape recorder sama amplifier. Bagaimana cara memodelnya? Kita lihat. Kita tentukan dulu variabelnya. Contoh, elektronik tadi dipengaruhi oleh apa aja, kan gitu. Tape recorder sama amplifier, kan gitu. Kita misalkan X1 itu tape recorder, X2 amplifier. Kan gitu. Maka akan diperoleh kondisi. Variabelnya ada X1, yaitu tape recorder, X2 amplifier. Setiap masing-masing variabel, ya, ternyata ada proses perakitan, ada proses pengetesan. Di mana X1 perakitannya 2 jam, pengetesannya 2 jam. X2 perakitannya 4 jam, pengetesannya 3 jam. Total maksimal dalam 1 minggu 72 jam, 48 jam. Maka fungsi tujuannya itu apa? Karena profit, maka maksimum dari fungsi F
Dari apa? Profit yang didapatkan dari X1 dan profit yang didapatkan dari X2. Ini fungsi tujuannya. Maka kita punya 25.000 X1 ditambah 50.000 X2. Cuman untuk mencapai maksimum ini harus dilewati kendala yang ada. Diperhatikan perakitan, pengetesan, dan batas maksimal waktu tadi. Coba kita lihat, kendala pertama berarti siapa? Ada 2X1, 4X2. 72 jam. Kita lihat. 2 ya di X1. Bentar, maaf. Ya, 2 di X1 ini menunjukkan apa? Perakitan pada tape recorder. Dan 4 ini perakitan pada amplifier akan selalu kurang dari jam perakitan. Maka harus seimbang. Artinya apa? Jam perakitan tape recorder ditambah dengan jam perakitan amplifier harus selalu kurang dari jam perakitan. Jangan kebalik, ya. Maka dimodelkannya kalau bisa dipakai tabel aja dulu, biar mudah dalam memodelkan. Kemudian untuk kendala keduanya masalah pengetesan. Maka tinggal saja 2X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 48. Kenapa kok kita bisa pakainya kurang dari? Harapannya jangan sampai melebihi waktu maksimum, kan gitu. Jatah waktunya 48, kalau bisa apa? Ya 46 jam aja dah. Tapi sudah bisa menghasilkan keuntungan yang paling bagus, kan gitu. Maka kurang dari. Gitu. Dengan X1, X2-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, inilah pemodelan yang ada. Simpelnya gitu. Nah, kemudian ini tugasnya bagi teman-teman semuanya gitu ya. Boleh ditulis tangan atau diketik di Word juga boleh gitu ya. Yang pertama, rubahlah ke bentuk standar dari masalah pemrograman linear berikut. Saya kira mudah sekali. Yang nomor 2 juga bisa dikerjakan gitu ya. Kemudian nomor 3-nya memodelkan permasalahan ini gitu ya. Bagaimana bentuk pemodelan matematiknya gitu ya. Dan yang keempat juga silahkan dimodelkan. Jadi ini silahkan dikerjakan. Kemudian nanti akan saya kasih link pengumpulannya gitu ya. Kalau misalkan di Word ya berarti silahkan nanti dikirim di via Word gitu ya. Nanti link di link pengumpulannya. Ini tugasnya nomor 1 sampai nomor 4. Oke, terima kasih. Itulah materi terkait dengan masalah pemrograman linear. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.